kami Tuhan. Kami datang padamu Yesus, bawa segala sembah kami ya Tuhan, segala kerinduan kami. Sebab hanya dalam hadirat-Mu ya Tuhan kami dapatkan tenang. Dan hanya padamu-lah kami bersandar ya Yesus. Terima kasih Tuhan. Anugerah-Mu nyata dalam hidupku. Terima kasih Roh Kudus. Sebab Kau amat baik. Nyatakan hadirat-Mu. Nyatakan di sini. Penuhi hati kami, penuhi hati kami dengan Roh-Mu. Oh, sebab hanya dalam nama-Mu kami rasakan tenang. Kami perlu Engkau Tuhan, kami perlu Kau Yesus. Oh, Bapa Kau mendengar seruan hatiku. Tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikan-Mu. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Bapa Kau mendengar seruan hatiku. Tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Oh, lewat lembah gelap Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikan-Ku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka.
ku kan tenang bersamamu. Bapa mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Oh, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Oh, ku kan tenang bersamamu, Bapa. Oh, hanya dalam-Mu ketenangan yang sejati, Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu. Inilah hidup kami bawa padamu. Segala persembahan, segala pujian, Roh Kudus datanglah, penuhilah kami dengan kuasa-Mu, dengan hadirat-Mu. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk saat indah kami boleh berhadapan denganmu. Di tengah kesibukan kami mau dengarkan firman-Mu, duduk diam dalam hadirat-Mu. Kami tahu Engkau sumber kekuatan, perlindungan, penghiburan, sukacita kami. Biar kiranya Tuhan firman-Mu boleh bertumbuh dalam tanah hati kami yang baik, boleh berbuah dan melakukan hal-hal yang Tuhan mau. Kami berdoa agar kiranya yang menyampaikan firman Tuhan dan yang mendengarkan firman Tuhan, boleh Tuhan berikan hikmat dan boleh Tuhan bimbing supaya kami bertumbuh di dalam iman dan percaya kami kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan waktu ini dalam tangan Tuhan. Amin. Shalom Bapak Ibu, saya mengucap syukur pada Tuhan Yesus dan pada seluruh jemaat GBI Rock Malaysia atas kesempatan yang boleh diberikan sehingga saya boleh sampaikan kebenaran firman Tuhan di tempat ini. Hari ini adalah ibadah tengah minggu terakhir di bulan Maret. Dan tema pada bulan Maret dari Rock Malaysia adalah Applying the Gifts, yang artinya adalah menerapkan, mengaplikasikan karunia-karunia roh. Kalau kita, Bapak Ibu, menerima hadiah dari seseorang, baik itu yang nilainya besar ataupun kecil, kita pasti senang. Tapi lebih daripada itu,
pemberi hadiahnya pasti akan senang kalau hadiahnya dipakai. Karena hadiah ini sudah dipikirkan baik-baik apa yang mau diberikan dan sesuai dengan orangnya. Demikian juga dengan Bapa kita yang di sorga. Dia sudah mempersiapkan hadiah yang terbaik untuk kita. Hadiah kita spesial, Bapak Ibu. Kalau dibayangkan, hadiah kita sudah ada namanya. Ada tulisannya, Ibu Lydia, Bapak Edward. Jadi, semuanya sudah menerima hadiah. Jangan ragu, karena Tuhan kita Tuhan yang baik. Tuhan tidak hitung-hitungan. Tuhan berikan dengan semangat untuk kita menggunakan hadiah-hadiah ini. Tuhan lebih tahu apa yang kita perlu, bukan yang kita mau. Karunia yang ada di dalam Alkitab atau karunia yang kita terima mungkin saja sama. Kita bisa nyanyi, tapi ternyata pita suaranya beda. Suara yang keluar berbeda. Kita mungkin bisa main musik, tapi ada yang main musik di panggung-panggung besar. Ada juga yang bermain musik dengan setia di gereja-gereja lokal. Jadi, karunianya mungkin sama, tetapi pribadi yang menerimanya, pribadi yang sudah Tuhan tentukan untuk menerima talenta dan karunia itu berbeda. Di dalam Alkitab juga dikatakan salah satu karunia Roh Kudus adalah iman. Sekarang saya mau ajak Bapak Ibu Saudara mengingat kisah tentang Tuan yang mempercayakan talenta pada hamba-hambanya. Di sana, semua hambanya menerima talenta. Paling sedikit 1 talenta. Nah, bagaimana kalau Tuhan sudah percayakan setiap kita talenta yang bernama iman, karunia iman? Jangan sampai kita seperti satu orang itu yang menerima talenta tetapi tidak mengembangkannya. Menerima iman tapi imannya dikubur, imannya tidak terlihat, imannya tidak berbuah, tidak bertumbuh. Tetapi kita juga ingat, orang yang menerima 5 talenta bukan berarti menerima semua talenta. Artinya, Tuhan tahu pada setiap orang Dia berikan apa yang Dia percayakan. Kalaupun kita menerima 1 talenta ataupun 2 talenta, bukan berapa besar ataupun berapa banyak talenta yang Tuhan berikan, tetapi apakah kita mau mengembangkannya, mengaplikasikan apa yang sudah Tuhan beri? Meskipun kita hanya punya iman, iman ini datangnya dari Tuhan. Tuhan akan anggap kita sama baik dengan orang yang menerima 5 talenta sekalipun. Tuhan tetap berkata sama pada yang menerima 2 talenta ataupun 5 talenta. Masuklah dalam kekayaan Tuhanmu. Kalaupun kita hanya punya 1 talenta, kalau kita kembangkan, kalau kita terapkan, Tuhan tetap akan puji setiap kita. Iman ini sangat penting Bapak Ibu, seperti juga sudah disampaikan oleh saudari kita Aileen dalam ibadah sebelumnya. Iman itu kita dapatkan dari pendengaran dan dari Tuhan sendiri. Ada satu pernyataan ya Bapak Ibu. Setan itu nggak peduli kalau kita pergi ke gereja atau kalau kita baca Alkitab. Asal jangan diterapkan dalam kehidupan kita. Nggak peduli.
seberapa sering kita pergi ke gereja, atau seberapa hafal kita pada Alkitab, seperti ahli Taurat yang bisa menyebutkan ayat-ayat firman Tuhan dengan sempurna. Setan itu gemetar kalau kita jadi pelaku firman Tuhan. Kalau kita mengerti iman, kalau kita mengerti Alkitab dan kita melakukannya. Setuju nggak Bapak Ibu? Ya, Ibrani 11 ayat 6 berkata, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Kalaupun kita melakukan hal-hal yang luar biasa, tanpa iman ini, nggak mungkin orang berkenan kepada Allah. Ayat kita di bulan Maret ini dari 1 Timotius 4 ayat 14. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu. Jangan kita seperti satu orang yang menerima 1 talenta dan kita lalai. Lalai itu artinya apa? Kita lupa. Lalai itu artinya kita nggak mempergunakannya. Lalai itu artinya ada tapi dibiarkan. Jadi firman Tuhan bilang jangan lalai mempergunakan. Sudah diterima, kita gunakan. Dan di sana dikatakan yang ada padamu, dalam bahasa Inggrisnya itu juga within. Artinya di dalam sebuah komunitas, di antara orang-orang di tempat kita ada, nah itu kita pergunakan untuk membangun sesama, untuk membangun komunitas. Karunia-karunia ini diberikan kepada kita, orang percaya, itu bukan untuk kita sendiri. Seperti Tuhan tadi mempercayakan, ketika kita dapat 2 talenta, kita kembangkan lagi, kita dapat 2 talenta lagi. Jadi talenta ini tidak pernah habis dan bukan untuk kita sendiri. Talenta diberikan Tuhan supaya iman kita yang tadinya hanya hubungan kita dengan Tuhan, Bapak Ibu Saudara, berkembang menjadi Tuhan, kita, dan sesama. Jadi bukan hanya loving God, tetapi juga loving people. Talenta yang sudah Tuhan berikan bukan hanya antara kita dengan Tuhan. Talenta ini, karunia ini berbicara kita dengan sesama. Tuh. Kasih nyata sempurna di dalam kita semua yang hidup. Dalam Yakobus 2 ayat 14 berkata seperti ini. Apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Iman adalah iman. Talenta adalah talenta yang kita sudah dapat. Tapi kalau tidak menjadi nyata dalam perbuatan, maka iman itu tidak dapat menyelamatkan kita. Karena kita sebagai orang yang percaya adalah orang yang diberi kesempatan untuk mengembangkan iman, untuk mengembangkan talenta-talenta atau karunia lain yang Tuhan berikan. Ketika kita memiliki iman, kita perlu mengaktifkan iman itu. Saya percaya mungkin ini yang dilihat Bunda Teresa ketika dia pergi dari asrama. Kalau Bapak Ibu tahu kisah Bunda Teresa itu datang dari tempat di mana dia sudah merasa nyaman, Bapak Ibu. Kalau kita memiliki iman, seperti Bunda Teresa yang saat itu sudah menjadi suster di sebuah biara, maka
sudah memiliki iman. Tapi di tengah kenyamanannya di asrama, di biara, di mana dia pasti dapat makan setiap hari, kemudian tidak perlu khawatir mengenai pakaian, serta kehidupan ataupun kegiatan sehari-hari. Tuhan menyatakan panggilannya untuk mengaktifkan iman yang dimiliki, di mana Bunda Teresa melihat dan berdoa, dan Tuhan memberikan jawaban, menuntun dia pergi naik kereta api dan transport lainnya jauh dari tempatnya dia merasa nyaman. Dia pergi hingga ke India, yang di saat itu pun bukan negara yang baik untuk tinggal. Ada penyakit, ada orang miskin, yang sangat berbeda dengan tempat dia tinggal. Di sini Bunda Teresa mengaktifkan iman, sehingga dia mempercayakan kehidupannya setelah dia pergi pada Tuhan Yesus. Iman Bunda Teresa disertai dengan perbuatan. Tuhan memberi kita karunia, tapi juga memberi kita tujuan. Tuhan memberi kita karunia masing-masing untuk tujuan yang khusus. Seperti Bunda Teresa tadi, kita perlu membuka mata. Kita perlu bertanya pada Tuhan, apa yang Tuhan mau untuk saya kerjakan, untuk saya lakukan. Tujuan apa yang sudah Tuhan taruh? Firman Tuhan juga berkata, pikirkan semua yang benar, semua yang adil, semua yang mulia, semua yang sedap didengar. Dalam kehidupan kita masing-masing, dalam lingkungan kita yang kita hadapi setiap hari, mari kita cari kesempatan itu bersama-sama. Kesempatan yang Tuhan sudah berikan, perlu kita selalu ingat di dalam pikiran kita, supaya kita bisa melihat, oh ini kesempatan yang sudah Tuhan beri. Ya, kalau kita dengar sesuatu yang besar ya, seperti misalnya gempa Turki, kemarin saya melihat ada kotak sumbangan, mungkin itu pun adalah cara untuk kita melakukan hal-hal yang baik. Tapi pasti ada yang Tuhan taruh di dalam kehidupan kita sehari-hari, setiap harinya. Kesempatan apa yang Tuhan mau dan Tuhan sudah berikan untuk saya kerjakan hari ini. Mungkin seperti Mami Un yang berdoa setiap tahun, ada target. Di sana Mami Un bergumul dengan Tuhan. Oh, Tuhan berikan target untuk memperdengarkan Injil pada sekian banyak jiwa. Kita juga bisa untuk terus bertanya pada Tuhan, apa yang Tuhan mau untuk saya kerjakan? Segala sesuatu yang kita lakukan untuk mereka yang paling hina, kita lakukan untuk Tuhan. Firman Tuhan katakan, dan kita jangan malu menyatakan iman kita ketika kita melakukan apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Banyak orang yang berbuat baik, tapi untuk apa? Dengan alasan apa? Dan apa yang mereka pikirkan mereka bisa dapat dari perbuatan baik itu. Ketika Bunda Teresa datang pada umat di India, pasti Bunda Teresa datang dengan berbeda, karena dia memakai pakaian kesusteran. Tapi itu tidak membuat dia malu, meskipun pasti ada penolakan dari lingkungan. Iman kita jangan dikubur, Bapak Ibu. Matius 10 ayat 32-33 berkata, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia,
aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di sorga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di sorga. Saya percaya bahwa Tuhan sudah mengakui Bunda Teresa di depan Bapa yang di sorga. Tapi kita pun juga bisa diakui Tuhan kalau kita nggak malu sama Tuhan Yesus. Kalau di Jakarta dulu, kami punya partner untuk berbagi kasih. Ibu Pepi Risakota dengan Yayasan Gosen Ministry itu memberikan makanan pada anak-anak jalanan dan mereka yang hidup di jalan. Di sana ada satu cerita di mana Ibu Pepi sampaikan, kalau kita berikan makanan, lalu kita tinggal pergi, gitu. Itu dampaknya apa? Mungkin orang itu yang kita berikan makanan nggak merasa lapar lagi. Tetapi kita sampaikan firman Tuhan nggak? Enggak. Kita pun nggak perlu sambil makan terus kita sambil sampaikan firman Tuhan. Enggak. Karena di tengah kehidupan nyatanya, akhirnya yang kami lakukan adalah ketika kami memberikan makanan, bisa kami tulis ataupun kami sampaikan ke orangnya, Tuhan Yesus memberkati. Tuh. Jadi ada pesan di balik mungkin makanan yang kita berikan. Karena kita berdoa juga lewat makanan-makanan yang diberikan, Tuhan Yesus yang bekerja. Bagian kita adalah memberikannya dan mengenalkan Tuhan Yesus. Kami berdoa dan berharap supaya semua yang menerima itu boleh tahu bahwa Tuhan Yesus peduli pada mereka. Dari Tuhan Yesus makanan ini diberikan, bukan siapa yang kita lihat benderanya atau namanya. Kita mau Tuhan Yesus dimuliakan. Kalau kita mengaplikasikan apa yang Tuhan berikan, jangan malu pada sumbernya. Kita miliki iman pada Tuhan yang luar biasa. Kita belajar dari Tuhan kita Yesus Kristus. Bahkan Tuhan Yesus diberikan karunia iman ini selama hidup di dunia, selalu percaya dan bergantung pada Bapa di surga, melakukan tujuan yang sudah ditentukan. Tuhan punya tujuan yang mulia. Kita pun punya tujuan kita masing-masing. Di dalam segala sesuatu, Tuhan punya tujuannya masing-masing. Tapi kalau soal berbuat baik, gak perlu ditanya Bapak Ibu. Tuhan ciptakan kita mampu untuk lakukan perbuatan baik. Pasti ada hal-hal yang Tuhan sudah percayakan pada kita hari ini. Sebagai siapapun kita, ibu rumah tangga, karyawan, bos, bahkan yang pasti lebih tinggi posisi dan kedudukan serta apa yang bisa diberikan. Siapapun kita, Tuhan pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan berkata dalam Matius 7 ayat 21, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Jadi jangan lalai. Kalau kita sudah punya iman, kita percaya Tuhan hidup, kita memanggil Tuhan setiap hari, jangan sampai iman kita tidak bertumbuh, jangan sampai talenta yang sudah Tuhan berikan tidak kita aplikasikan, dan kita gagal untuk melakukan kehendak Bapa yang di sorga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Dalam Matius 7 ayat 22 hingga 23. Jadi banyak orang
yang mungkin sudah melakukan hal-hal yang luar biasa, tetapi kita kembali pada karunia atau anugerah keselamatan, anugerah iman yang kita terima. Supaya kita tidak ditolak Tuhan. Kita semua dipanggil, kita semua sudah dipilih, kita semua sudah ditebus dari segala kejahatan kita. Kita sudah dikuduskan supaya kita jadi suatu umat kepunyaan Tuhan sendiri yang rajin berbuat baik. Di dalam hal ini nggak perlu diragukan bahwa kita bisa mengaplikasikannya. Satu cerita untuk akhir dari sharing firman Tuhan hari ini, kalau Bapak Ibu pernah dengar cerita dari film berjudul Pay It Forward tahun 2000. Ini suatu film yang menurut saya sangat memudahkan ya untuk kita memahami bahwa kita hidup tuh bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi juga kita bisa pakai untuk sesama. Jadi, dalam film ini itu ada satu konsep yang namanya pay it forward, di mana anak-anak diminta untuk memikirkan suatu hal yang akan membuat dunia menjadi lebih baik, dan pay it forward ini adalah ide dari seorang anak. Kalau dia sudah mencobanya, Bapak Ibu, dan itu bisa. Artinya ketika kita menerima satu kebaikan dari orang lain yang tidak dapat kita lakukan sendiri dan kita perlu orang lain, kita setelah ditolong, maka kita dapat melakukan hal yang baik lainnya pada 3 kesempatan yang berbeda. Jadi seperti ini, misalnya hari ini saya nggak bisa masak dan saya ditolong oleh seseorang sehingga semua keluarga saya bisa makan dengan baik ya. Itu saya sudah menerima pertolongan dan kita diminta untuk pay it forward, di mana kita meneruskan kebaikan itu pada 3 kesempatan lainnya. Setelah itu mungkin besoknya saya bisa memberikan tips pada karyawan yang memerlukan, atau mungkin bisa melakukan hal-hal yang baik, yang berdampak baik pada sesama juga. Lebih daripada setiap pengorbanan yang dilakukan oleh manusia, pengorbanan dan hadiah terbesar dalam hidup kita adalah Tuhan Yesus. Kita mungkin nggak bisa balas pada Tuhan Yesus, Bapak Ibu. Seberapa baik dan seberapa besar pemberian kita pada Tuhan tidak akan bisa setara, menyamai apa yang sudah Tuhan beri. Yang bisa kita lakukan adalah pay it forward. Kita lakukan apa yang bisa kita lakukan pada sesama kita yang terlihat. Maka Tuhan Yesus berkata sekali lagi, apa yang kita lakukan untuk seorang yang paling hina, kita lakukan untuk Tuhan. Jadi, kita mengaplikasikan hidup kita. Judul saya pada hari ini adalah Apply Your Life. Artinya, hidup kita yang kita aplikasikan. Karunia sudah ada pada setiap kita. Mari kita selaraskan hidup kita dengan karunia yang Tuhan beri. Kita semua belajar dan Tuhan yang akan memampukan kita. Roh Kudus membimbing kita apa yang bisa kita lakukan untuk sesama kita, apa yang bisa kita lakukan untuk memuliakan Tuhan selama hidup kita di dunia. Kita satu di dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk segala yang boleh kami dengar, dan kami berdoa agar kiranya kami boleh mengaplikasikan, merealisasikan hidup yang berpadanan dengan karunia yang Tuhan beri. Kami berdoa agar kiranya hidup kami Tuhan pakai sesuai dengan rencana-Mu. Kami menyerahkan Tuhan apapun yang Tuhan percayakan, sehingga kami boleh melakukannya seperti yang Tuhan mau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara untuk
kehadirannya dalam ibadah tengah minggu. Sampai berjumpa di dalam ibadah lainnya. Tuhan Yesus memberkati.